Halo, bersama Tiander dan ini Samsung J7 Prime atau SMG610. Kali ini saya akan membahas masalah temperatur. Ya, buat teman-teman teknisi pasti sudah tidak asing dengan istilah temperatur ya. Jadi masalah ini timbul pada saat dicas, kemudian muncul segitiga atau mungkin gambar temperatur ya, termometer kalau tidak salah. Jadi otomatis setelah gambar petir HP tidak bisa mengisi ya. Nah, di sini tampilan termometer atau segitiga tidak kelihatan ya, mungkin karena LCD-nya pecah. Jadi bagian bawahnya itu gelap ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman. Setelah gambar petir kemudian tidak bisa mengisi ya. Nah, di sini saya tunjukkan ya, posisi HP sudah terbongkar dan saya langsung sudah hafal letak masalahnya ya. Biasanya kalau J7 Prime masalah temperatur bagian ini sering bermasalah karena korosi ya. Nah, di sini setelah saya cermati, saya teliti, R-nya tidak terhubung ke termistor karena resistornya ini sudah hilang ya teman-teman, mungkin karena korosi kemudian copot ya. Jadi saya pastikan masalah HP ini ada di resistornya. Nah, berapakah nilai resistornya nanti kita bahas ya. Saya lepas dulu LCD-nya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai resistornya, di sini tentu saja kita butuh yang namanya skematik ya. Jadi di sini saya akan menggunakan panduan dari skematik online yaitu Pragmafix. Ya, seperti inilah dia tampilan dari skematik Pragmafix ya. Oke, langsung saja kita ke sasarannya. Di dekat mic ya, dekat konektor USB. Saya zoom dulu. Nah, ini dia R4052. Jadi resistor ini tidak ada ya karena copot atau hilang akibat korosi. Ya, langsung saja saya cari nilainya ya, masukkan di sini. Kemudian kita search. Nah, ini dia. Saya perbesar. Ya, dan ini dia R4052, nilainya ternyata 100 kilo dan nilai toleransinya 1%. Ya, ternyata ini tegangan VDD 1P8AP ya, artinya dia melewati tegangan 1,8 volt ya. Nah, di sini kanibal yang mau saya pakai untuk cari pengganti resistornya,
Saya ambil dari Samsung J100 ya, karena paling banyak kanibalan di tempat saya itu Samsung J100 dan Samsung J1 AC ya. Nah, ini dia skematik dari Samsung J100. Oke, sebenarnya saya sudah tahu ya letaknya karena sudah biasa saya pakai nilai 100K ini, karena dia selalu bersebelahan dengan termistor ya. Oke, saya cari dulu letaknya, saya hafal banget ya. Nah, letaknya ini di bawah apa ya, osilator kalau tidak salah. Nah, ini dia R111 ya. Iya, benar kan, nilainya 100 kilo ohm dan toleransinya 1% ya. Jadi saya pastikan sama dengan R4052 100 kilo dan toleransi 1%. Sebelum saya ganti, saya bersihkan dulu bekas korosinya ini ya. Oh ya, jadi saya mau cerita teman-teman, kalau 100 kilo ini kita ganti dengan nilai yang berbeda sedikit saja nilainya, saya jamin kasusnya tidak akan selesai ya teman-teman. Jadi memang dia butuh nilainya harus pas 100 kilo. Dulu saya sudah sering bikin eksperimen ya, dan sangat susah kalau kita tidak tahu pasti nilainya, karena saya sering alami di tablet T116, dan kanibalan yang jadi sasaran itu sering saya ambil dari J100 tadi ya. Kasus T116, tablet T116 itu juga paling sering masalah temperatur teman-teman. Jadi nilai resistor tadi bisa teman-teman gunakan di T116 juga. Ya, dan ini dia kanibalan J100. Letaknya di bagian bawah osilator ya. Dan sebagai informasi, ciri khas Samsung itu sebenarnya punya 3 termistor ya. Jadi yang pertama ada di area cas, yang kedua di area sinyal, dan yang terakhir biasanya ada di area CPU. Jadi kalau salah satu saja bagian termistor ini bermasalah, otomatis berhubungan dengan temperatur ya, kasusnya pasti temperatur. Iya, saya baru sadar teman-teman, ternyata resistornya ini kebesaran ya. Jadi kayaknya ini bisa bermasalah untuk jalurnya, mungkin salah satu kakinya tidak bisa terhubung dengan baik ya. Ya, ini dia hasil pemasangannya, tapi saya sanksi. Dan seperti yang saya khawatirkan ya, ternyata setelah dicoba ternyata tidak berhasil teman-teman, karena memang
pemasangannya ini kakinya ada yang bermasalah ya. Salah satu tidak bisa terhubung karena kebesaran. Nah, berhubung R11 ini ukurannya kegedean ya teman-teman. Ternyata setelah lewat skema memang baru sadar ya, bentuknya lebih besar. Jadi di sini saya kali, kita searching saja, masukkan 100k, kemudian kita lihat seberapa banyak nilai 100k ini ada di mesin ya. Oh, ternyata ini yang tadi sama, sudah ya kita lewati R11 ya. Nah, yang kedua ini ada R201, nilainya juga 100k tapi nilai toleransinya 5%. Coba kita searching saja ya. Oh, letaknya di sini ya. Kalau dari bentuknya ini saya yakin sama ya teman-teman, ukurannya kecil tapi sayangnya nilai toleransi 5%. Kita jadikan opsi terakhir saja ya. Kita lewati dulu. Lanjut, ada R426 dengan nilai toleransi, oh ternyata sama 1% teman-teman. Kita searching dulu ya. R426 ya. Kita cari tahu letaknya di mana. Oh, tidak ditemukan. Oh, saya salah. Oke. Ternyata dari bentuknya ini besar teman-teman, sama seperti R11 ya. Jadi kita abaikan saja. Lanjut lagi. R512 dengan toleransi 5%. Iya, ini 5% tapi kita coba cari saja ya. Posisinya di mana? Apakah besar atau tidak bentuknya? Oh, ternyata kecil juga teman-teman. Sama ya, kita jadikan opsi terakhir dulu, kita cari yang 1%. Nah, ini yang terakhir ada R610. Nah, ini luar biasa, ini tidak ada nilai toleransinya ya, bukan 1% atau 5%. Mungkin kita coba yang ini saja ya teman-teman, kita lihat letaknya di mana. Oh, ternyata kecil juga ya. Sepertinya ini bisa kita coba. Nanti kalau misalnya tidak berhasil, kita coba yang toleransi 5%. Letaknya ini di kiri atas IC power ya. Ya benar, sebelah kiri. Dan di bagian atas SIM juga ya. Ya, sebelum diganti saya lepas dulu ya R111 yang tadi kita pasang. Bentuknya ini kan kebesaran ya atau kegedean. Nah, nanti jika kita pasang hasilnya tetap sama, berarti memang dia butuh yang ada nilai toleransinya ya, karena tadi kan yang mau kita pasang ini tidak ada nilai toleransi sama sekali ya. Jadi kalau tidak ada, otomatis kita cari yang nilai toleransinya 5%. Nah, ini dia resistor berapa tadi ya, 610 kalau tidak salah, tanpa nilai toleransi. Waduh, ini mah nggak bisa dipakai ya. Ini kelihatannya korosi teman-teman, jadi tidak mungkin kita pakai. Saya coba carikan imbalan lain.
Ya, yang ini oke ya. Jadi langsung saja saya pasang. Oke, saya pikir pemasangannya sudah pas ya. Dan sekarang kita coba saja hasilnya seperti apa, tapi saya bersihkan dulu biar kelihatan rapi dan bersih ya. Ya, jadi seperti inilah hasil pemasangan 100 kilo tanpa nilai toleransi ya. Jadi kalau misalnya gagal, kita pindah lagi pakai yang nilai toleransinya 5%. Oke, saya coba cas. Ini harap-harap cemas ya. Tanda petir. Mantap teman-teman, luar biasa ya. Ternyata down. Di sini saya mau pastikan ya, betul tidak tegangan yang keluar tadi 1,8 volt yang masuk ke termistor ya, melewati resistor tadi. Jadi posisi mengecas, saya akan tunjukkan besar tegangannya, bukan tegangan fibas ya teman-teman. Tegangan fibas tetap 5 volt, tapi yang mengatur temperatur itu dibutuhkan tegangan sebesar 1,8 volt. Pas ya, dari VDD 1P8AP menuju termistor, tentu saja melewati resistor 100 kilo tadi ya, yang normalnya harus 1% toleransi, tapi kita pakai non toleransi ya. Nah ini dia teman-teman, saya tunjukkan resistor awal yang tadi gagal ya, R11 tadi gagal karena bukan nilainya berbeda, tapi karena bentuknya terlalu besar ya. Jadi kita ganti dengan R berapa tadi ya, R610 kalau tidak salah. Ini dia bentuknya pas, kecil, tapi tanpa toleransi, dan ternyata hasilnya down. Oke, mantap. Sekarang pengisiannya sudah masuk 11% ya. Ya, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.